Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Noval dari PKN PPK Percepatan tahun 2022. Pada kesempatan ini di mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional, saya akan menjelaskan atau memaparkan koneksi antar materi topik 2. Dalam koneksi antar materi ini, pertama ada keterkaitan sosial emosional dengan hubungan interpersonal. Pembelajaran sosial emosional dibutuhkan untuk mengetahui keadaan peserta didik sehingga hubungan interpersonal antara guru dan peserta didik menjadi baik. Hubungan yang baik dapat meningkatkan ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi EMC2. Pertama, empati merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami peserta didik secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik yang ditunjukkan melalui perilaku mereka, menurut Myers tahun 2019. Yang selanjutnya, compassion, yaitu kemampuan individu dalam merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain namun tetap dengan batasan tertentu. Yang selanjutnya, mindfulness, merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Yang selanjutnya, menurut UNESCO mendefinisikan critical inquiry ini sebagai kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri kemudian dianalisis untuk dipahami. Selanjutnya ada keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan kebahagiaan. Ketika guru memahami pembelajaran sosial emosional ini, guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan emosional peserta didik, sehingga kebutuhan emosional peserta didik terpenuhi dan kebahagiaan akan tercapai. Selanjutnya, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional? Tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu, guru atau peserta didik dan juga memberikan motivasi energi untuk melakukan pembelajaran. Kedua, kepedulian atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dapat diterima. Lalu kaitannya dengan mata kuliah lain dan keterkaitan PSE dengan metode pembelajaran. Kita bahas dulu kaitan dengan mata kuliah lain. Yang pertama, filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pembelajaran harus mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensinya dalam proses tersebut. Pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu pembelajaran yang krusial dipahami oleh seorang guru. Selanjutnya, perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Sosial emosional ini berkaitan erat dengan perkembangan peserta didik. Peserta didik diberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Salah satunya yaitu sosial dan emosional. Seorang guru harus mampu memahami perkembangan sosial, emosional, dan emosional peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Dan selanjutnya, mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen di sekolah menengah 1. Pembelajaran sosial emosional dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran. Pembelajaran dan asesmen dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan
hasil pemetaan berdasarkan asesmen yang dilakukan. Selanjutnya, keterkaitan sosial emosional dengan metode pembelajaran. Dapat digunakan oleh guru untuk menentukan metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial dan emosional peserta didik. Contohnya, metode yang dapat diterapkan yaitu metode kooperatif, di mana peserta didik diberikan pembelajaran sosial dengan membentuk relasi yang baik dengan peserta didik lain. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu dampak dari pembelajaran sosial emosional. Membentuk peserta didik yang tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, akan tetapi juga menjadi individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi, pandai dalam membangun hubungan sosial, dan cerdas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, penerapan PSE juga dapat menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik sehingga proses belajar yang dialami di sekolah dan di luar sekolah menjadi sebuah proses konstruktif dan menyenangkan. Yang terakhir, sosial emosional ini dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar sehingga membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif baik terhadap diri maupun terhadap orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, berikut secara singkatnya koneksi antar materi topik 2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.